Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 2691. Tidak cukup, kamu. Liu Qiyuan menunjuk Ling Han, sangat marah sehingga dia hampir tidak bisa berbicara. Ini adalah klan Liu, dasar bajangan. Tatapan Ling Han menjadi keras. Hal yang paling saya benci adalah ketika orang lain menuding saya. Dengan pantulan kakinya, Peng, dia langsung meledak dengan kecepatan yang mencengangkan, menyerbu ke arah Liu Qiyuan. Meskipun Liu Qiyuan sangat mewaspadai Ling Han, itu belum mencapai tingkat di mana dia bahkan tidak berani melawannya. Baik atau buruk, dia juga seorang raja surgawi ke-9 surga sendiri. Bocah jahat, jangan pergi terlalu jauh, dia meraung. Masing-masing tangan meraih seberkas dao besar, yang dia hancurkan ke arah Ling Han. Ketika seseorang telah mencapai ketinggian surga ke-9, tidak perlu menggunakan teknik rahasia apapun saat melawan Raja Langit tingkat rendah. Mereka hanya perlu mengambil seberkas dao besar dan menghancurkannya ke lawan mereka. Ini adalah kekuatan luar biasa dari tingkat kultivasi yang unggul, dan selalu berhasil. Ling Han menyeringai, seni tubuh menyatu dengan regulasi, setiap pukulannya dipenuhi dengan kekuatan, dan dia segera menekan Liu Qiyuan. Ketika para anggota klan Liu melihat ini, mereka semua tanpa sadar terpikat. Dia hanya ada di surga ke-8. Sebagai surga ke-8, dia sudah mampu menekan Penatua Qiyuan yang berada di surga ke-9 tahap puncak. Lalu bagaimana ketika dia maju ke surga ke-9? Apakah dia kemudian dapat menekan Pseudo Heavenly Venerate, surga? Mereka semua memegang kepala mereka dengan tak percaya. Ini adalah adegan yang mereka tidak berani percaya. Dampaknya terlalu besar bagi mereka. Berengsek, berengsek. Liu Qiyuan meraung marah. Sebelumnya, dia hanya mendengar deskripsi tentang kekuatan Ling Han dari mulut para raja surgawi yang melarikan diri ke klan Liu. Sekarang dia menghadapinya sendiri. Dia akhirnya menyadari betapa kuatnya Ling Han. Dia tidak berani mempercayainya. Bagaimana mungkin Raja Surgawi Surga ke-8 begitu kuat? Liu Qiyuan melepaskan kekuatan pertempuran penuhnya, tetapi dia tidak bisa mengubah situasi sama sekali. Tidak peduli berapa banyak dia berjuang, itu tidak berguna. Dia masih ditekan oleh Ling Han. Kamu sudah keterlaluan, dia meraung marah, dan mengeluarkan alat surgawinya. Ini adalah payung. Saat terbuka, langit yang awalnya cerah segera menjadi gelap dan badai. Zi. Petir melintas, memancarkan tekanan kekuatan tertinggi. Mati. Liu Qiyuan meraung. Sebelumnya, lebih dari 30 Celestial King telah mengeroyok Ling Han, tetapi mereka hanya ingin menangkapnya, dan tidak berencana untuk mengambil nyawanya. Faktanya, mereka bahkan tidak bisa melukainya. Jadi mereka tentu saja tidak membawa alat surgawi mereka. Tapi kali ini berbeda. Ling Han sudah menyerbu ke depan pintu mereka. Bahkan jika Liu Qiyuan membunuh Ling Han dengan alat surgawinya, Akademi Bela Diri tidak akan mengatakan apa-apa. Dentang, sambaran petir melambung dengan marah, menyerang Ling Han. Ling Han mengulurkan tangan untuk meraihnya. Peng, percikan api menyala, berubah menjadi segel yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan membawa serta darah. Dia telah terluka. Lagi pula, fisik Raja Surgawi yang tidak bisa dihancurkan hanya mencapai tingkat pencapaian hebat, dan dia belum naik ke tingkat logam surgawi. Mengambil kekuatan alat surgawi dengan tangan kosong masih membuatnya sedikit terluka. Itu adalah cedera ringan, dia hanya mengalami pendarahan sedikit. Ling Han menggelengkan kepalanya. Jika dia mencapai surga ke-9, dengan dao besar melilit tangannya, pasti tidak mungkin dia akan terluka dengan melakukan serangan ini secara langsung.
kecuali dia langsung terkena alat surgawi. Dalam hal ini, dia masih akan terluka. Dia hanya berada di surga ke-8 saat ini, tetapi kecakapan pertempurannya bisa menekan lawan surga ke-9. Itu karena seni tubuhnya yang mendominasi. Dalam hal peraturan, dia secara alami masih bukan tandingan surga ke-9. Ketika mereka melihat bagaimana Liu Qiuan telah memanggil alat surgawinya dan melukai Ling Han dengan satu serangan, orang-orang dari klan Liu sangat gembira, dan mereka semua bersorak keras. Liu Qiuan juga menunjukkan sedikit senyuman. Sepertinya Ling Han sangat kuat. Dia sebelumnya bisa menunjukkan kekuatannya yang begitu hebat hanya karena dia memiliki alat surgawi, dan yang lainnya tidak. Kamu ingin bersaing denganku dalam alat berharga? Ling Han menyeringai. Apakah kamu yakin ingin melakukan itu? Kamu belum tahu tentang kekuatan klan Liu kita. Setiap Raja Surgawi ke-9 surga akan memiliki alat surgawi, dan jika kita melepaskan kekuatan kita bersama-sama, bahkan Pseudo Heavenly Venerate tidak akan cocok untuk kita. Liu Qiuan mencibir. Lagi pula, kamu hanyalah Raja Surgawi Langit ke-8. Jadi bagaimana kamu bisa mengetahui kekuatan menakutkan yang telah dikumpulkan oleh klan Liu kita melalui zaman? Retakan, retakan, retakan. Baut petir menyambar dengan gila-gilaan. Ling Han terkekeh. Orang ini benar-benar memanfaatkan sepenuhnya fakta bahwa dia sekarang sedikit lebih unggul. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa alat surgawi begitu mengesankan? Kalau begitu, biarkan aku mencobanya. Dengan seruan perang yang keras, Ling Han bergegas maju. Liu Qiuan mengayunkan alat surgawinya ke arah Ling Han, ingin menggunakan kekuatan dominannya untuk menekan Ling Han. Adapun untuk membunuhnya, akan lebih baik memaksa Ling Han untuk membuat pil alkimia setelah dia menangkapnya. Ini harus bergantung pada keputusan yang dibuat setelah atasan membahas masalah ini. Cahaya dingin menyapu. Liu Qiuan langsung terlempar, dan dia terkejut menemukan bahwa luka kecil sebenarnya tertinggal di permukaan payungnya. Tangan Ling Han memegang pedang berkarat, dan itu terlihat seperti pisau lusuh yang digunakan untuk memotong kayu bakar satu. Namun, justru pedang inilah yang sangat berkarat sampai menjadi besi tua yang telah merusak alat surgawinya dalam satu pukulan. Ini, ekspresi Liu Qiuan berubah drastis. Raja Surgawi yang melarikan diri mengatakan bahwa tampaknya ada alat yang sangat berharga yang dimiliki Ling Han. Liu Qiuan selalu mencemooh hal ini. Bagaimana mungkin Raja Surgawi Langit ke-8 yang lemah akan memiliki harta karun seperti itu? Namun sekarang, dia tidak punya pilihan selain mengakui fakta ini. Jika itu bukan alat yang sangat berharga, bagaimana mungkin itu bisa begitu kuat? Masih melanjutkan kompetisi, Ling Han tersenyum. Liu Qiuan tidak dapat berbicara. Klan Liu secara alami memiliki alat yang sangat berharga juga, tetapi itu selalu berada di sisi tetua klan Liu, dan menemaninya ke medan perang alam. Dihadapkan dengan elit yang kecakapan pertempurannya melampaui surga ke-9 tahap puncak, ditambah dengan alat yang sangat berharga, bagaimana dia bisa memblokir ini? Hehe, jadi Grandmaster Ling sudah tiba. Mohon maafkan kami karena tidak keluar untuk menerima Anda. Tawa keras terdengar, dan 18 Raja Surgawi Surga ke-9 muncul bersama. Ini adalah kekuatan terkuat dari klan Liu. Awalnya, mereka telah menonton pertempuran secara diam-diam, tetapi ketika mereka melihat bagaimana Ling Han telah menarik pedang iblis surgawi dan melepaskan kekuatannya, mereka secara alami tidak bisa lagi duduk dan menonton. Jadi, mereka semua berjalan keluar bersama. Ling Han berdiri, pedang di tangan. Cukup dengan omong kosong. Permintaan saya sangat sederhana. Ganti kerugian saya, dan saya akan segera pergi. Pemimpin klan Liu Clan saat ini, Liu Yanghe, melangkah keluar, dan berkata, sebelumnya, kami telah ditipu oleh penjahat, dan itulah mengapa kami bergerak ke Grandmaster Ling. Ini memang kesalahan kami. Mendengar kata-kata ini, setiap anggota klan Liu merasakan wajah mereka memerah. Ini adalah penghinaan. Sejak klan Liu didirikan,
Kapan mereka pernah mengalami penghinaan seperti itu? Mereka masih harus meminta maaf dengan kepala tertunduk ketika seseorang sudah masuk ke pintu mereka. Tapi siapa yang meminta anggota klan Liu gagal memenuhi harapan? Tidak ada pseudo Heavenly Venerate lain yang muncul dari tengah-tengah mereka selama beberapa zaman. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa begitu tragis? Lihat saja klan bangsawan lainnya. Ambil klan Wang misalnya. Tetua agung mereka adalah yang mulia surgawi tingkat ketiga. Dan setelah itu mereka memiliki keajaiban bernama Wang Ande, yang telah naik ke tingkat yang mulia surgawi Sudo setelah hanya berkultivasi puluhan miliar tahun. Dia hanya perlu mengambil satu langkah lagi, dan menjadi pemuja surgawi sejati hanyalah masalah waktu. Mengapa klan Liu tidak memiliki penerus yang memenuhi syarat? Kami bersedia melakukan perbaikan untuk Grandmaster Ling. Berikut adalah 3 keping logam surgawi. Terimalah mereka, Grandmaster Ling. Dengan lambaian tangan Liu Yanghe, seorang wanita cantik segera keluar sambil membawa nampan di tangannya. Ada 3 keping logam dengan warna berbeda di atas nampan, tetapi semuanya memancarkan kecemerlangan yang menakjubkan. Ini membuat iri banyak keturunan junior dari klan Liu. Bahkan Raja Surgawi Surga ke-8 akan dipenuhi dengan rasa iri. Ini adalah logam surgawi. Di klan Liu, seseorang hanya akan dianugerahi logam surgawi setelah menjadi Raja Surgawi Surga ke-9. Ini aturannya. Ling Han bahkan tidak meliriknya. Melambaikan tangan dengan acuh, dia berkata, itu tidak cukup. Hidupnya hanya bernilai 3 keping divine metal. Mereka pasti bercanda dengannya. Setiap anggota klan Liu sangat marah. Untuk apa kau bersikap sok begitu? Jika bukan karena fakta bahwa sesepuh dari klan Liu bermarkas di medan perang Realem, apa hakmu untuk bertindak arogan? Ling Han, jangan pergi terlalu jauh, tegur Raja Surgawi Surga ke-9. Grand Elder kami berjaga di Realem Battlefield, berpartisipasi dalam perlawanan melawan invasi histeria. Karena pengorbanannya kamu diberi ruang untuk tumbuh, namun kamu sekarang melakukan kekerasan di klan Liu. Apakah Anda bahkan memiliki hati nurani? Ling Han tertawa, kamu benar, Grand Elder dari klan Liu berperang melawan histeria. Pengorbanan dan kontribusi semacam ini adalah sesuatu yang sangat saya kagumi. Tetapi dapatkah ini menjadi alasan bagi Anda semua untuk menggertak saya, dan menggunakan status atasan Anda untuk mempermalukan saya? Chapter 2692. Mengakui kekalahan. Ketika kata-kata Ling Han jatuh, setiap anggota klan Liu terdiam. Beberapa hanya terintimidasi oleh aura Ling Han, dan tidak berani berbicara, tetapi ada orang lain yang benar-benar merenungkan kesalahan cara mereka. Pengorbanan tetua mereka memang memenangkan kehormatan dan kemuliaan bagi klan Liu, tetapi mereka hanya menggunakan taktik pengganggu untuk menyia-nyiakan reputasi dan prestise dari tetua agung mereka. Liu yang menarik napas dalam-dalam. 10 buah logam surgawi, tidak cukup. Ling Han masih menggelengkan kepalanya. 10 buah logam surgawi masih belum cukup? Apa yang kamu inginkan? Persis apa yang diinginkan Grandmaster Ling sebagai imbalan untuk menyelesaikan dendam ini di antara kita. Liu yang menghela nafas. Buka ruang hartamu, dan izinkan aku mengambil pilihanku, kata Ling Han. Pakan. Anjing hitam besar itu segera menyerbu dari kejauhan. Ruang harta karun, ruang harta karun, ruang harta karun. Dia sangat bersemangat. Mereka benar-benar akan mendapat untung besar jika mereka bisa merampok ruang harta dari Yang Mulia Surgawi. Mustahil. Liu Yanghe segera menggelengkan kepalanya sebagai penolakan tanpa berpikir 2 kali. Ling Han mengangkat pedang iblis surgawi. Kalau begitu aku hanya bisa memulai pembantaian di sini, sampai tidak ada yang menghentikanku. Dia bertekad untuk mengalahkan kekuatan besar ini sampai-sampai mereka mengembangkan rasa takut yang sehat terhadapnya, dan tidak akan pernah berani mempermainkannya lagi di masa depan. Kalau tidak, mereka akan terus menimbulkan masalah baginya. Betapa menjengkelkannya itu. Liu Yanghe sangat marah, dan ingin segera bertarung dengan Ling Han,
Tetapi ketika dia melihat pedang iblis surgawi di tangan Ling Han, dia menelan kata-kata yang hanya ada di ujung lidahnya. Mungkin saja klan Liu akan musnah jika mereka bertarung. Meskipun membunuh Ling Han akan seperti permainan anak-anak ketika tetua Liu Clan kembali, bagaimana mungkin Liu Yanghe membuat dirinya menyaksikan ketika klan Liu yang telah berkembang selama beberapa zaman menurun di tangannya? Tuan pemimpin klan, karena ini adalah pertarungan yang dia inginkan, mari berikan dia satu. Kami dari klan Liu tidak takut mati. Betul sekali. Kami adalah keturunan dari Yang Mulia Surgawi. Kami pasti tidak bisa mempermalukan prestisenya. Anggota klan Liu semuanya memanggil. Ini pada dasarnya semua orang muda, penuh dengan semangat muda dan berdarah panas. Tetapi lebih banyak lagi dari mereka yang tetap diam. Ancaman yang ditimbulkan Ling Han itu asli. Jika hanya demi harga diri mereka dan beberapa benda material yang klan Liu dihancurkan, itu akan sangat bodoh. Untuk berbicara tentang hal lain, jika Ling Han melenyapkan semua anggota klan Liu, apakah dia tidak dapat dengan tenang membuka pintu ruang harta mereka dan mengambil semua yang terkandung di dalamnya? Itu akan membuat pertumpahan darah mereka menjadi lebih tidak signifikan. Sepakat. Setelah lama terdiam, Liu Yanghe akhirnya melontarkan kata ini, dan setelah dia mengatakan ini, seolah-olah dia telah menua beberapa dekade dalam sekejap. Dia tidak lagi memiliki kebanggaan yang pernah dia miliki. Hari ini, klan Liu telah mengalami penghinaan yang begitu besar, dan sebagai pemimpin klan-klan Liu, wajar jika dia yang paling merasakannya. Pemimpin klan, sejumlah besar anggota klan Liu berlutut, air mata mengalir dari mata mereka. Mereka menangis dan menangis seperti tidak ada hari esok, seolah-olah banyak orang telah meninggal. Ling Han tidak merasakan sedikit pun belas kasihan. Salah siapa ketika klan Liu yang mempermainkannya lebih dulu? Selain itu, jika bukan karena fakta bahwa Ling Han memiliki kekuatan yang mengesankan, dia mungkin akan bekerja secara bergiliran di berbagai klan sekarang, dipaksa untuk membuat pil alkimia. Siapa yang akan bersimpati dengannya? Ling Han dan anjing hitam besar memasuki kota, dan setelah Liu Yanghe membuka ruang harta karun, mereka segera mulai meraup rampasan mereka. Menurut anjing hitam besar, dia akan berhati-hati terhadap angin, dan merampok tempat ini hingga bersih. Tetapi Ling Han tidak serakah. Dia hanya memilih barang-barang yang paling berharga, seperti ramuan besar tingkat Raja Surgawi, logam surgawi, dan harta alam yang diperlukan untuk budidaya fisik logam surgawi yang tidak bisa dihancurkan. Seperti yang diharapkan dari klan bangsawan tertinggi, mereka benar-benar memiliki kekayaan yang mencengangkan. Ling Han sangat senang. Setelah berkeliling, dia berjalan keluar, dan berkata, "Pemimpin klan Liu, selamat tinggal. Kami akan sering kembali di masa depan." Anjing hitam besar itu melanjutkan dengan tembakan perpisahan, yang menyebabkan Liu Yanghe mencengkeram dadanya kesakitan. Sangat kesakitan hingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Pria dan anjing itu meninggalkan klan Liu, dan bertemu kembali dengan Wali. Ling Han melemparkan beberapa keping Divine Metal ke Wali sebagai pembayaran atas jasanya. Mereka berangkat lagi, dan melanjutkan serangan mereka. Klan Zhao, klan Li, klan Sun, satu demi satu, pasukan tingkatan surgawi tunduk-tunduk pada Ling Han. Tanpa pembangkit tenaga Heavenly Venerable Tier di klan mereka, bagaimana mereka bisa menghentikan Ling Han saat ini? Setelah merampok klan ke-6, Ling Han telah menuai panen yang baik. Jika 3 klan yang tersisa juga akan memberikan keuntungan seperti itu, dia akan dapat meningkatkan fisiknya menjadi fisik logam surgawi yang tidak bisa dihancurkan. Yang berikutnya adalah klan Yun. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di klan Yun. Klan Yun tidak berada di tanah, di pegunungan, atau di laut, melainkan di puncak awan. Beberapa istana besar ditanggung oleh awan putih halus, mengambang di udara. Mereka bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Ini benar-benar pemandangan yang menakjubkan. Namun, ketika Ling Han dan kawan-kawan tiba, klan Yun juga sudah siap. Pintu setiap istana tertutup rapat,
sepertinya menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak menyambut Ling Han. Seperti biasa, Wali melakukan klan pendahuluan untuk memeriksa situasi sebenarnya. Ada makhluk hidup dengan indeks vitalitas yang telah melampaui 14.000, kata Wali. 14.000, tidak peduli seberapa kuat Raja Surgawi ke-9, indeks vitalitas mereka hanya akan lebih dari 13.000. Tidak mungkin mereka bisa menembus penghalang besar 14.000. Sudo Surgawi yang mulia, Ling Han bertukar pandang dengan anjing hitam besar itu, dan keduanya berseru bersamaan. Tubuh besi, apakah kamu yakin tidak salah lihat? Anjing hitam besar itu bertanya pada Wali. Ekspresi Wali dipenuhi dengan penghinaan. Dia menolak untuk menjawab pertanyaan semacam ini yang hanya membuang-buang energinya. Han kecil, ayo mundur, kata anjing hitam besar itu kepada Ling Han lagi. Ini adalah Pseudo Heavenly Venerate. Itu adalah makhluk yang tidak dapat dibandingkan dengan Raja Surgawi. Secara teori, 10 Raja Surgawi surga ke-9 tahap puncak sudah cukup untuk menyamai Pseudo Heavenly Venerate, dan Ling Han sendiri telah melawan lebih dari 30 Raja Surgawi surga ke-9 sampai mereka melarikan diri dengan panik. Dalam hal ini, jika Ling Han berhadapan dengan Pseudo Heavenly Venerate, itu harus menjadi kemenangan mutlak Ling Han. Tapi perbandingan ini tidak bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Fakta bahwa Ling Han dapat menekan begitu banyak Raja Surgawi surga ke-9 adalah karena fakta bahwa dia memiliki alat penghormatan surgawi yang dimilikinya. Tidak ada Raja Surgawi yang bisa menandingi itu, dan mereka hanya bisa ditekan oleh Ling Han. Tapi itu berbeda untuk Pseudo Heavenly Venerates. Meskipun mereka juga tidak bisa melawan alat penghormatan surgawi secara setara, itu juga tidak akan menjadi pertempuran yang sepenuhnya sepihak. Bagaimanapun, pedang iblis surgawi hanya mencapai tingkat yang mulia surgawi dalam hal kualitas. Kekuatannya masih terlalu jauh dari level itu. Di sisi lain, Pseudo Heavenly Venerate memiliki keunggulan dalam kekuatan dan kecepatan, dan ini benar-benar cukup untuk membatalkan keuntungan yang diberikan oleh Heavenly Venerate Tool kepada Ling Han. Untuk membuat Ling Han melawan Pseudo Heavenly Venerate sekarang, bahkan jika dia mendapat bantuan dari Divine Demon Sword, masih cukup sulit. Dia seharusnya hanya bisa melarikan diri. Karena dia kalah dalam kekuatan dan kecepatan, dia hanya bisa dikalahkan secara pasif. Tidak peduli seberapa besar kekuatan pedang iblis surgawi, apa gunanya jika tidak bisa mencapai targetnya? Kami bertarung, semangat juang Ling Han melonjak. Bagaimana kita harus bertarung? Bukankah itu hanya menyerahkan diri kita untuk dikalahkan? Anjing hitam besar itu buru-buru menarik Ling Han kembali, tidak ingin dia menyerahkan dirinya untuk dikalahkan. Ling Han menggelengkan kepalanya. Kamu dan Wali mundur dulu. Saya ingin mencoba sendiri dalam pertempuran. Pertama, dia memang ingin melihat seberapa jauh dia saat ini dari Pseudo Heavenly Venerable Tier. Di masa depan, ketika dia menghadapi He Yufeng lagi, dia juga akan punya ide. Kedua, dia hanya sedikit menjauh dari surga ke-9. Dia hanya membutuhkan pemicu untuk dapat melewati ambang baru ini. Mungkin itu akan menjadi sedikit tekanan. Ini adalah Pseudo Heavenly Venerate, itu sudah cukup untuk menekannya. Berat, hati-hati kalau begitu. Kakek anjing pergi duluan. Anjing hitam besar itu sama sekali tidak memiliki konsep kesetiaan, dan dia menepuk bahu Ling Han. Jika kamu mati, kakek anjing akan datang dan mengambil tubuhmu. Ling Han tertawa keras. Dengan ketukan kakinya, dia langsung melayang ke udara, tempatnya berdiri. Karena klan Yun masih memiliki Pseudo Heavenly Venerate, apa perlunya bersembunyi dan meringkuk? Keluar dan lawan aku, sungguh anak nakal yang benar-benar kurang ajar. Suara santai terdengar, dan sesosok tubuh berjalan di udara. Ini adalah seorang pria muda berjubah hijau. Dia tampan dan gagah, membawa karisma yang mengintimidasi. Bagaimana saya memanggil Anda, Tuan? Ling Han bertanya sambil tersenyum. Dengan kekuatannya saat ini, meskipun dia masih bukan tandingan Pseudo Heavenly Venerate,
dia juga tidak terlalu jauh. Dia benar-benar mampu berbicara sebagai orang yang setara dengan Pseudo Heavenly Venerate. Chapter 2693, Melawan Pseudo Heavenly Venerate. Untuk Raja Surgawi Langit ke-8 untuk berbicara setara dengan Pseudo Heavenly Venerate sedikit tidak terbayangkan. Linghan benar-benar sombong, bukan? Tapi Pseudo Heavenly Venerate dari klan Yun ini hanya tersenyum sedikit, dan tidak sedikit pun marah. Dia menjawab, "Nama saya Yun Haoyang." "Nama baik." Linghan mengangguk. "Anak kecil, kamu memang sangat aneh. Mampu menekan Raja Surgawi surga ke-9 tahap puncak ketika kamu sendiri hanya berada di surga ke-8. Mungkin kemuliaan Anda bisa menyilaukan usia. Bahkan di antara para penguasa ke-7 tingkat surgawi yang mulia dari sebelumnya, hanya ada sedikit yang dapat dianggap setara dengan Anda." Yun Haoyang membuat penilaian yang sangat tinggi terhadap Linghan. "Tapi kamu harus mengerti bahwa Raja Surgawi pada akhirnya hanyalah Raja Surgawi. Di depan Pseudo Heavenly Venerate, mereka hanyalah sampah." Ketika dia mengucapkan baris terakhir ini, kecemerlangannya terlihat sepenuhnya, memancarkan pancaran yang mirip dengan pedang surgawi tertinggi, begitu mengintimidasi hingga mencekik. "Kalau begitu mari kita bertarung." Linghan dipenuhi dengan semangat kepahlawanan saat dia menyerbu ke arah Yun Haoyang dengan pedang di tangan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menentang semua aturan?" Yun Haoyang mencibir. Dengan kilasan sosoknya, dia juga bergerak sangat cepat. "Apa itu Pseudo Heavenly Venerable Tie?" "Itu untuk menggunakan kekuatan langit dan bumi yang unik untuk meredam tubuh sendiri, dan memiliki seni tubuh yang menakjubkan terlepas dari regulasi. Faktanya, ini bahkan telah melampaui level regulasi. Ketika tiba suatu hari di mana mereka tidak hanya dapat menggunakan kekuatan ini untuk meredam tubuh mereka bahkan dapat mengekstraksi dan menggunakannya secara langsung. Mereka kemudian tidak lagi menjadi Pseudo Heavenly Venerate, tetapi menjadi Heavenly Venerate yang asli." Pseudo Heavenly Venerate adalah eksistensi yang terletak di antara tingkat Raja Surgawi dan tingkat yang mulia surgawi. Linghan telah menggunakan energi partikel void untuk meredam tubuhnya, jadi tubuhnya pasti lebih kuat daripada Pseudo Heavenly Venerate rata-rata, tetapi dengan dia dibatasi oleh tingkat kultivasinya, tidak mungkin dia benar-benar bisa menjadi tandingan seorang pseudo pemujaan surgawi. Ini adalah perbedaan kualitatif. Yun Haoyang bergerak. Dia bahkan lebih cepat dari Linghan, dan juga lebih kuat. Saat dia melemparkan pukulan, kekuatan pukulannya berlipat ganda, menyebabkan kecepatan Linghan menurun dengan cepat. Kemudian, Linghan berhenti dan mundur, mempercepat, dan peng. Dia ditinju ke tanah, menyebabkan ledakan keras terdengar dari tanah saat debu beterbangan kemana-mana. Peng! Linghan melesat dari bawah tanah, pakaiannya tertutup tanah dan lumpur, serta darah. Bahkan kulitnya telah retak terbuka. Serangan Pseudo Heavenly Venerate memang mendominasi. Bahkan jika Linghan telah meningkat lebih jauh sejak saat dia berhadapan dengan He Yufeng, menerima serangan dari Pseudo Heavenly Venerate secara langsung masih menyebabkan dia mengalami sedikit kerugian. Untungnya, ini hanya kerugian kecil. Itu hanya menyebabkan dia cedera daging, dan tidak merusak tulangnya atau menyentuh intinya sama sekali. Memang, fisik yang luar biasa. Yun Haoyang mengangguk. Dia yakin bahwa meskipun tubuhnya telah ditempa oleh kekuatan unik langit dan bumi, dia masih tidak bisa dibandingkan dengan fisik Linghan. Yang terakhir harus mengembangkan semacam teknik rahasia, dan itulah sebabnya dia bisa meningkatkan ketangguhan fisiknya ke ketinggian seperti ini. Linghan menepuk-nepuk tanah yang menutupinya, dan berkata, "Kekuatan Pseudo Heavenly Venerate memang hebat, tapi jika kekuatan pertempuran saudara Yun hanya sebatas ini, hehe. Kecakapan pertempuran semacam ini memang lebih unggul dari Linghan, tetapi tidak mungkin Yun Haoyang bisa menggunakan kecakapan pertempuran semacam ini untuk menekan Linghan sepenuhnya. Maka aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan Pseudo Heavenly Venerate." Yun Haoyang bergerak lagi.
Itu adalah gerakan yang sangat sederhana, hanya pukulan sederhana. Namun, Dao besar bergerak dengan pukulannya, dan didorong dengan kekuatan yang menakutkan. Itu adalah serangan luar biasa yang akan memicu teror bahkan di Raja Surgawi Surga ke-9. Ling Han bergerak, pedang di tangan. Sua, dengan tebasan, kekuatan ini langsung dipotong oleh pedangnya, meluncur melewati kedua sisinya. Alat penghormatan surgawi tidak bisa dihancurkan. Bagus. Yun Haoyang menunjukkan sedikit kekaguman. Seperti yang diharapkan dari alat penghormatan surgawi. Jelas bahwa itu hanya maju ke ambang batas ini dalam hal kualitas, dan belum dapat dianggap sebagai alat penghormatan surgawi yang asli. Tetapi itu bahkan dapat menghancurkan serangan saya. Ini benar-benar luar biasa. Dia mengulurkan tangan untuk meraih Ling Han. Kekuatannya terbentuk, memadat menjadi tangan emas keabu-abuan raksasa. Itu ditutupi dengan segel, dan juga memancarkan aura yang melampaui peraturan. Ini adalah Pseudo Heavenly Venerate, menggunakan kekuatan yang melampaui Celestial King Tier sebagai kekuatan utama dan melengkapinya dengan regulasi tertinggi, memiliki kecakapan pertempuran yang lebih unggul dari Celestial King Tier, namun lebih rendah dari Heavenly Venerate sejati. Alat berharga ini, dengan senang hati aku akan menerimanya. Dalam mimpimu, Ling Han tertawa keras, dan menyalurkan teknik petir 5 elemen. Menekan dengan tangan kirinya, dia menyambut serangan masuk dari tangan emas keabu-abuan raksasa itu. Ledakan, kekuatan meledak, menciptakan gelombang energi liar yang tak terbatas. Siu, Ling Han menyerang. Setelah menggunakan teknik pemujaan surgawi, kecakapan pertempurannya telah menyentuh ambang batas tingkat pseudo surgawi yang mulia. Paling tidak, ketika Yun Haoyang tidak menggunakan teknik pemujaan surgawi sendiri, sudah pasti mustahil baginya untuk menekan Ling Han. Ling Han menembak dengan cepat ke arah Yun Haoyang, menebas dengan pedang iblis surgawi di tangannya, dan mengubah sikap bertahan aslinya menjadi sikap ofensif. Kurungan, Yun Haoyang tersenyum sedikit, mengulurkan tangan. Dia hanya menggambar lingkaran dengan lembut dengan tangan ini. Seketika, Ling Han merasa udara di sekelilingnya telah mengeras, dengan paksa menghentikannya. Dengan lambaian pedangnya, sua, 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 udara terbelah. Dia menyerang, tetapi selama selang waktu seperti ini, Yun Haoyang telah mengirimkan serangan telapak tangan lainnya ke arahnya. Itu masih tangan emas gelap raksasa dari sebelumnya. Di tangan Yun Haoyang, serangan semacam ini bisa ditampilkan dengan santai. Dia benar-benar Pseudo Heavenly Venerate. Jadi melepaskan serangan semacam ini tentu saja bukan masalah besar baginya. Namun, bagi Ling Han, bebannya terlalu berat. Bahkan jika dia telah melompat ke surga ke-8, dia hanya bisa menyalurkan teknik petir 5 elemen sekitar 100 kali. Bagaimana dia bisa tahan untuk menggunakannya begitu sering? Peng, Ling Han tidak menggunakan teknik penghormatan surgawi lagi. Seketika, telapak tangannya menekan ke bawah, menabrak tanah dengan keras. Setelah beberapa pertukaran, Ling Han benar-benar mendapat keuntungan. Dia tidak sedikit pun berkecil hati dengan ini, karena ini adalah sesuatu yang sudah lama dia harapkan. Tidak mungkin kecakapan pertempurannya saat ini telah melampaui Pseudo Heavenly Venerable Tier. Dia hanya ingin menggunakan tangan orang lain untuk meredam dirinya sendiri. Yun Haoyang, sementara itu, sedikit terkejut. Meskipun dia telah mendengar betapa anehnya Ling Han, dia tidak mengingatnya. Bagaimanapun, Ling Han hanya memiliki alat penghormatan surgawi, dan dapat menyerang sampai-sampai Raja Surgawi Surga ke-9 terpaksa melarikan diri dengan panik. Tetapi di depannya, dia tidak akan bisa mendapatkan banyak keuntungan. Dia bahkan tidak bisa cukup dekat, jadi bagaimana dia bisa menjadi ancaman baginya? Ling Han terlalu ulet, memiliki fisik yang tangguh dan kemauan keras. Bahkan jika dia dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia masih sangat tenang. Jelas, dia adalah seseorang yang telah bertarung dalam banyak pertempuran di mana kemungkinan besar melawannya. Tidak peduli bagaimana Yun Hao yang mencoba menekannya, Ling Han selalu bisa bangkit kembali dengan segera.
Lawan seperti ini benar-benar hama. Yun Haoyang harus menjadi serius. Mampu bertahan sampai sekarang, kamu benar-benar luar biasa. Anda dapat dianggap sebagai yang teratas di Celestial King Tier, kata Yun Haoyang. Namun, jika aku menggunakan teknik pemujaan surgawi, berapa banyak serangan yang bisa kamu tahan? Ling Han membuang tinjunya. Coba saja kalau begitu, sesuai keinginan kamu. Lengan Yun Haoyang terbuka lebar. Lengan kirinya terulur dan lurus, terangkat setinggi di depan dadanya, sementara lengan kanannya bergerak seperti sedang menarik busur. Weng, cahaya keemasan terbentuk, dan berubah menjadi panah yang diarahkan langsung ke Ling Han. Rambut di belakang leher Ling Han langsung berdiri tegak. Dia merasakan perasaan tercekik, seolah-olah dia dihadapkan pada kematian. Aku tidak bermain lagi, Ling Han buru-buru berlari. Pertama-tama, kecakapan bertarungnya bukan tandingan Pseudo Heavenly Venerate, dan sekarang, dengan Pseudo Heavenly Venerate melepaskan serangan yang kuat, sama sekali tidak ada kemungkinan dia bisa menahannya. Jika dia menerima pukulan ini secara langsung, bahkan jika dia tidak mati, dia masih akan terluka parah. Dia benar-benar bodoh untuk benar-benar melakukan sesuatu seperti itu. Yun Haoyang sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dengan betapa dominannya Ling Han berbicara beberapa saat yang lalu, dia benar-benar akan berbalik dan langsung berlari dalam sekejap mata. Dia begitu belak-belakan dan terus terang, dan bahkan tidak meninggalkan beberapa kalimat perpisahan. Memikirkannya, itu masuk akal. Bukankah logis bahwa Raja Langit-Langit ke-8 akan menghindari pertempuran dengan Pseudo Heavenly Venerate? Jika Ling Han menghadapinya dengan paksa, tidak akan ada satu orang pun yang akan memuji keberaniannya jika mereka mengetahuinya. Mereka hanya akan menyebutnya bodoh. Dengan pemikiran ini, cengkeraman Yun Haoyang mengendur. Pergi. Dengan seruan lembut darinya, panah emas melesat mengejar Ling Han. Chapter 2694. Malu Klan Yun langsung tergerak untuk menekan Ling Han tanpa membuang kata-kata. Selama Yun Haoyang tidak melepaskan serangan yang kuat, Ling Han akan mampu menanganinya dengan fisik Raja Surgawi yang tidak bisa dihancurkan. Paling-paling, dia hanya akan mengalami beberapa luka ringan. Namun, ketika Yun Haoyang meluncurkan serangan yang kuat, Ling Han tahu bahwa dia kalah, dan akan berlari pada saat pertama. Ling Han telah mengarahkan pandangannya pada Yun Haoyang, dan akan menuntut klan Yun untuk sering menyerukan tantangan. Kadang-kadang, jeda akan cukup lama karena dia akan memakan waktu lebih dari selusin hari sebelum dia berkunjung lagi. Itu karena lukanya sedikit lebih berat dari biasanya. Di lain waktu, dia akan menagih kembali setelah hanya beberapa jam. Itu karena Yun Haoyang telah mengambil terlalu banyak waktu untuk melepaskan serangan yang kuat, jadi Ling Han berhasil melarikan diri sejak lama. Bertarung ke sana kemari seperti ini, waktu setengah tahun berlalu dalam sekejap mata. Meskipun Ling Han tidak mampu menembus pertahanan klan Yun juga tidak berhasil menangkapnya. Selain itu, karena Ling Han, anggota klan Yun tidak berani mengambil satu langkah pun keluar dari pintu mereka sama sekali, takut dia tiba-tiba mencegat dan membunuh mereka. Kekuatan surgawi yang mulia Tier yang bermartabat sebenarnya dipaksa menjadi pengecut di klan mereka sendiri. Ini membuat setiap anggota klan Yun sangat marah, tapi siapa yang bertanya bahwa Ling Han benar-benar terlalu aneh? Kecepatannya tidak jauh lebih rendah dari Yun Haoyang sendiri, dan bahkan Yun Haoyang tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Mengejar Ling Han adalah tugas yang mudah, tetapi untuk menekan dan menangkap Ling Han, itu hanya delusi. Bukan karena Yun Haoyang tidak mengejar Ling Han sebelumnya, tapi selama dia tidak melancarkan serangan hebat, dia tidak akan bisa melakukan apapun pada Ling Han. Tetapi jika dia melepaskan serangan hebat, dia akan membutuhkan waktu untuk mempersiapkannya. Sedikit waktu ini sudah cukup bagi Ling Han untuk melarikan diri. Seorang Pseudo Heavenly Venerate telah bergerak, namun masih tidak dapat mengalahkan Raja Surgawi Langit ke-8. Ketika berita itu menyebar, semua orang tercengang.
Ketika Ling Han telah bertukar pukulan dengan He Yufeng sebelumnya, dia masih tidak mampu menahan satu pukulan pun. Meskipun kemarahan orang biasa masih menyebabkan He Yufeng berdarah, celah di antara mereka tidak bisa lebih jelas lagi. Namun sekarang, setengah tahun berlalu, dan Ling Han terlihat terus-menerus memprovokasi klan Yun, tapi tidak ada tanda-tanda klan Yun menjatuhkannya. Untuk mengatakan bahwa Yun Hao yang bersikap lunak pada Ling Han, mungkin tidak ada orang yang akan mempercayai sesuatu yang begitu konyol, bukan? Ini terlalu menakutkan. Dia baru saja naik satu tingkat kultivasi, dan kecakapan pertempurannya telah berlipat ganda. Namun, mereka telah mengabaikan peran yang dimainkan oleh pedang iblis surgawi. Jika Ling Han tidak memiliki alat penghormatan surgawi ini, dia hanya bisa melarikan diri saat bertemu dengan Yun Haoyang. Dia tidak akan memenuhi syarat untuk menentangnya sama sekali. Namun meski begitu, Ling Han memang sangat luar biasa, memaksa Pseudo Heavenly Venerate sampai-sampai yang terakhir hanya bisa bertahan di pertahanan di klannya. Raja surgawi apalagi yang bisa melakukan hal yang sama? Namun, Ling Han sama sekali tidak puas. Dia terus menantang Yun Haoyang, seolah sedang bermain api. Motifnya adalah memanfaatkan yang terakhir untuk membantunya menerobos ke surga ke-9. Tetapi setengah tahun telah berlalu, dan dia masih belum mengalami peningkatan. Dia tidak bisa melihat harapan untuk menerobos sama sekali. Ini membuatnya sedikit tertekan, dan gelisah juga. Lagi, seperti biasa, Ling Han pergi ke klan Yun untuk menyerukan tantangan, dan Yun Haoyang juga menerimanya tanpa daya. Kamu mencoba menggunakanku untuk membantumu menerobos ke surga ke-9, kan? Setelah bertarung begitu lama, Yun Haoyang secara alami menemukan motif Ling Han juga. Kalau tidak ada artinya menantangnya berulang kali seperti ini. Cahaya dingin melintas di matanya. Seorang raja surgawi benar-benar berani menggunakannya sebagai batu asah untuk memoles dirinya sendiri. Seberapa arogan dia, dan seberapa jauh dia meremehkannya untuk melakukan hal seperti itu? Ling Han menyeringai. Kamu tahu, tidak mungkin kamu bisa berhasil. Yun Haoyang mencibir. 99 kembali ke 1, angka puncak dunia ini. Meskipun saya akui bahwa Anda memang aneh, ambang surga ke-9 membutuhkan pemolesan dan landasan yang lambat. Menghabiskan lebih dari 1 miliar hingga 10 miliar tahun akan dianggap cepat, dan bahkan satu zaman juga tidak akan dianggap terlalu lama. Selain itu, semakin tinggi bakat alami seseorang, semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk menembus penghalang ini. Kamu tidak akan bisa bertahan sampai saat itu sama sekali. Tingkat kultivasi saya hampir stabil sepenuhnya. Setelah selesai, kecakapan bertarungku akan meningkat berkali-kali lipat, dan membunuhmu akan semudah menyembelih ayam. Chapter 2695. Pertempuran sesungguhnya. Dia membuat jarak antara dirinya dan Ling Han, merentangkan kedua tangannya untuk membentuk busur, dan Wen, panah emas, segera terbentuk. Bahkan Yun Yang Hao tidak dapat menggunakan serangan kuat semacam ini beberapa kali berturut-turut, karena melibatkan kekuatan unik langit dan bumi. Dia hanya bisa mengekstraknya untuk meredam dirinya sendiri, tetapi tidak bisa langsung menggunakannya untuk melawan musuh. Namun, meski hanya ada sedikit jejaknya, ini adalah kekuatan yang menggantikan regulasi. Itu akan menghancurkan dan menghancurkan segalanya. Siapapun yang kekuatannya di bawah yang mulia surgawi tidak akan bisa memblokirnya. Rambut Ling Han segera berdiri. Reaksi pertamanya adalah melarikan diri, tetapi keinginan untuk melarikan diri ditekan dengan paksa olehnya. Jika dia ingin menerobos, dia harus memaksakan dirinya ke dalam keputusasaan total, dan kemudian terlahir kembali dari abu, membubung ke langit. Datang. Dia menyalurkan gulungan 9 transformasi surgawi dan meningkatkan kekuatannya tanpa batas. Tidak berlari, Yun Haoyang tertegun pada awalnya, dan kemudian sangat gembira. Ini adalah teknik pemujaan surgawi yang dia gunakan, dan bahkan pemuja langit semu tidak akan berani menghadapinya. Tetapi Ling Han,
Raja Surgawi Langit ke-8, berniat untuk menghadapinya secara langsung. Ini benar-benar membawa kehancurannya sendiri. Namun, ini cocok untuknya. Kali ini, benar-benar temui ajalmu. Siu, Yun Haoyang mengendurkan tangannya dan menembakkan panah emas. Terlalu cepat, panah itu langsung menghancurkan ruang dengan meninggalkan riak peraturan di belakangnya, dan muncul di depan Ling Han dalam sekejap. Merusak, Ling Han melemparkan tinjunya, dan guntur 9 warna melilit tinjunya. Dengan pukulan ini, dia menyalurkan 2 teknik penghormatan surgawi secara bersamaan, menyebabkan daging dan darah di seluruh lengannya meledak pada saat bersamaan. Dibandingkan dengan ketika dia berada di surga ke-7, fisiknya tidak membaik, tetapi ketika tingkat kultivasinya menjadi lebih tinggi, tentu saja kecakapan bertarungnya juga menjadi lebih kuat, tetapi ini membuat serangan balik menjadi lebih kuat juga, menyebabkan kerusakan yang lebih besar pada tubuhnya. Peng! Pukulan ini mengenai panah emas, dan kecemerlangan tak berujung melintas. Pada saat ini, langit dan bumi menjadi pucat karenanya. Bintang yang tak terhitung jumlahnya terguncang, seolah-olah sedang hujan. Apakah Ling Han memblokir panah emas? Tidak. Bahkan kombinasi dari 2 teknik pemujaan surgawi tidak dapat melakukannya, dan seluruh lengan Ling Han saat ini hanya tersisa kerangka, yang langsung berubah menjadi potongan tulang yang tak terhitung jumlahnya, menyebar dengan keras ke segala arah, sementara hanya sebagian dari energi panah emas dikonsumsi, dan terus menembak ke arah Ling Han. Ling Han meraung keras, mengedarkan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan secara ekstrim, dan segel emas mulai muncul di tubuhnya satu demi satu. Chapter 2696, Surga ke-9, Peng. Panah emas mendarat di Ling Han, dan tiba-tiba pola emas itu langsung meredup, cahaya keemasan mereka menghilang dalam sekejap. Pertahanan yang dibentuk oleh gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan telah ditembus. Panah emas itu tenggelam ke dalam tubuh Ling Han, tetapi masih ada setengahnya yang masih terbuka, dan momentumnya akhirnya habis sepenuhnya. Panah emas itu bergetar, langsung berubah menjadi seberkas cahaya. Ini bukan karena energinya telah habis, melainkan karena telah mencapai targetnya, dan niat bela diri yang terkandung di dalamnya mulai melepaskan kekuatannya. Ling Han merasakan pikirannya bergetar dan hampir meledak. Dampak ini terlalu menakutkan. Itu seperti yang mulia surgawi telah menerobos masuk ke dalam pikirannya, dan menyerang dengan liar di dalam pikirannya. Jika bukan karena Ling Han telah mengalami terlalu banyak serangan spiritual di makam Raja Surgawi sebelumnya, serangan ini mungkin akan membuatnya kehilangan kesadaran. Meski begitu, itu masih waktu yang sulit baginya. Kamu benar-benar selamat, Yun Haoyang terkejut. Ling Han telah menerima serangan yang begitu kuat darinya, namun dia benar-benar selamat, dan hanya mengalami luka berat. Pertahanan bocah ini di luar dugaannya. Namun, karena semuanya telah mencapai titik ini, Ling Han pasti sudah habis. Eliminasi total, dia pasti tidak bisa membiarkan masalah masa depan ini tetap hidup. Membunuh. Yun Haoyang turun dari langit. Dia akan mengambil kesempatan ini ketika Ling Han paling lemah untuk mengambil nyawa anak ajaib ini. Ling Han mengerahkan sisa energinya. Peng, mengerahkan kekuatan melalui kakinya. Dia mulai berlari dengan gila-gilaan, berlari ke depan demi nyawanya sendiri. Motifnya sudah tercapai. Dia sudah memaksakan dirinya hingga batasnya, dan saat ini, semua pembuluh darah di dalam tubuhnya masih terus bermunculan. Kematian sepertinya sudah dekat, menyebabkan sarafnya meregang erat. Dia bisa merasakannya, terobosan sudah tidak terlalu jauh. Selama dia mencerna keuntungannya dari pertempuran ini, dia pasti bisa maju ke puncak jalan surgawi. Jadi, apa gunanya melanjutkan pertempuran sekarang? Dia melarikan diri, dan mulai berlari untuk hidupnya. Bukankah kamu bilang kamu tidak akan lari? Yun Haoyang mengirimkan pesan ini melalui indera surgawi, mencoba memprovokasi Ling Han untuk melanjutkan pertempuran sambil terus mengejarnya dari belakang.
Bagaimana mungkin Ling Han jatuh cinta padanya? Dia juga berkomunikasi melalui akal surgawi. Yun Haoyang, tunggu saja. Saat aku muncul lagi, giliranmu untuk melarikan diri. Dia mengucapkan kata-kata ini dengan bangga, dan kata-kata ini dipenuhi dengan keyakinan mutlak. Jika dia menjadi surga ke-9, dia pasti bisa menandingi Pseudo Heavenly Venerate. Jika demikian, itu bahkan lebih banyak alasan mengapa aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Yun Haoyang menyatakan dengan dingin, cahaya dingin berkedip di matanya. Kali ini, tidak peduli ke sudut dunia mana dia harus mengejarnya, dia bertekad untuk membunuh Ling Han. Ling Han tidak menjawab, dia sudah mengatakan semua yang harus dia katakan. Selanjutnya, dia akan kembali untuk membunuh semua yang menghalangi jalannya setelah dia maju ke surga ke-9. Satu melarikan diri, sementara yang lain mengejar, dan keduanya habis-habisan. 10 hari, 1 bulan, setengah tahun. Waktu terus berlalu. Yun Haoyang terus mengejar Ling Han, dan pertempuran sengit terjadi. Namun, Ling Han juga menghunus pedang iblis surgawi sebagai tanggapan, dan sama sekali tidak takut pada pihak lain. Namun kali ini, Yun Haoyang tidak berani menggunakan serangan yang kuat lagi, karena begitu dia menggunakan serangan yang kuat, itu akan memberi Ling Han kesempatan untuk melarikan diri. Dengan demikian, keduanya terlibat dalam pertempuran yang sengit dan berlarut-larut. Satu bertekad untuk melarikan diri, sementara yang lain bertekad untuk menahan yang pertama. Ling Han tidak berlari di jalan yang lurus, melainkan berlari mengelilingi klan Yun. Namun, setelah berputar-putar selama setahun, dia tiba-tiba menabrak kabut. Ini sangat aneh. Sebelum ini, dia belum pernah melihat kabut apapun berkumpul di sini sama sekali. Han kecil, ikuti instruksi kakek anjing. Suara anjing hitam besar itu terdengar di dalam benak Little Han. Meskipun anjing hitam besar itu sangat tercela, Ling Han memiliki kepercayaan yang tak tertandingi padanya. Ketika dia mendengarnya, dia segera berjalan sesuai dengan instruksi anjing hitam besar itu. Setiap 7 langkah, maju, dan belok setelah setiap 3 langkah, itu sangat kompleks. Siu, Yun Haoyang juga menerobos masuk. Namun, dia langsung kehilangan jejak Ling Han. Tidak lain adalah formasi ilusi. Kamu pikir kamu bisa menghentikanku seperti ini? Dia mencibir, dan segera melambaikan tangannya, melepaskan kekuatan Pseudo Heavenly Venerate, ingin menyapu semua kabut dalam satu gerakan. Dia adalah Pseudo Heavenly Venerate, dan memiliki kekuatan yang tak terbatas. Dengan kekuatannya yang luar biasa, segala jenis formasi akan dihancurkan. Namun, meskipun kabut beriak seperti gelombang laut dengan serangan ini, itu tidak menyebar. Ya, Yun Haoyang akhirnya menunjukkan sedikit keseriusan. Di sisi lain, Ling Han segera keluar dari kabut dengan mengikuti instruksi anjing hitam besar itu, dan segera melihat anjing hitam besar itu dan Wali berdiri di depannya. Ayo pergi, formasi ini tidak akan bisa menahan Pseudo Heavenly Venerate lama-lama, seru anjing hitam besar itu, terlihat sangat cemas. Ling Han mengangguk, dan mereka segera pergi. Seperti yang diharapkan, ledakan keras terdengar beberapa saat kemudian. Gelombang kekuatan yang menakutkan melonjak keluar. Yun Haoyang sudah kabur, tapi dia juga kehilangan jejak Ling Han. Dia tidak bisa membantu tetapi mengaum dengan marah. Suaranya bergemuruh seperti guntur, berubah menjadi lautan api yang tak terbatas. Ini adalah kemarahannya yang mengambil bentuk padat. Bocah, bagaimana dengan itu? Bukankah kamu masih membutuhkan kakek anjing untuk menyelamatkanmu? Anjing hitam besar itu menyeringai bangga. Ling Han tersenyum, dan berkata, Wali yang mengatur formasi, kan? Wali mengangguk, dia yang paling jujur. Anjing hitam besar itu punuk. Itu juga karena kakek anjing memintanya untuk menemukan formasi, dan kakek anjing yang mengaturnya secara pribadi. Kalau tidak, kamu masih akan diburu sekarang, bocah. Waktu menganggur apa yang Anda miliki untuk berdebat dengan kakek anjing sekarang? Ling Han tertawa keras.
Dia memuntahkan banyak sekali organ internalnya dengan setiap tawa, namun dia sama sekali tidak peduli. Kalau begitu, terima kasih. Tentu saja, Anda berada di bawah perlindungan kakek anjing. Anjing hitam besar itu mengklaim semua kredit tanpa reservasi apapun. Dia berhenti, lalu bertanya pada Ling Han, "Berat, kamu tidak akan mati, kan?" "Aku tidak akan mati, tapi aku butuh waktu yang sangat lama untuk pulih." Ling Han mengangguk, "Namun, ketika aku pulih, itu akan menjadi hari di mana klan Yun harus menundukkan kepala." "Berat, apakah kamu yakin bisa menerobos ke surga ke-9? Anjing hitam besar itu juga sangat senang. Mereka mencari tempat untuk menyembuhkan luka mereka. Yun Haoyang pasti tidak akan menyerah, dan akan mencari Ling Han kemana-mana untuk menyingkirkan masalah masa depan seperti dia. Dengan demikian, mereka berlari sangat jauh, dan semakin jauh mereka pergi, semakin tinggi tingkat kesulitan Yun Haoyang untuk menemukan mereka secara alami. Sebulan kemudian, mereka akhirnya berhenti, dan masuk ke kedalaman lautan. Ling Han mulai menyembuhkan lukanya. Dia pulih dengan sangat lambat. Kali ini, itu adalah luka yang ditimbulkan dari serangan kuat dari Pseudo Heavenly Venerate. Selain itu, dia juga melewatkan kesempatan pertama untuk pulih, menyebabkan luka-lukanya semakin parah. Selain itu, jika bukan karena fakta bahwa dia telah terpapar Void Particle Energy sejak lama, dan telah mengembangkan tingkat pemahaman dan perlawanan terkait tertentu, dia mungkin akan terbunuh dengan satu panah. Ling Han perlahan menghilangkan niat bela diri asing dari dalam tubuhnya. Ini adalah ujian yang hebat, tetapi pada saat yang sama, itu juga merupakan kesempatan, memungkinkan dia untuk merasakan kekuatan dari Yang Mulia Surgawi dari jarak yang sangat dekat. Waktu berlalu dengan tenang, 10 tahun, 100, 1000. Dalam sekejap mata, 210.000 tahun telah berlalu. Ling Han akhirnya menghilangkan niat bela diri asing sedikit demi sedikit. Dengan seruan perang, dia melonjak dari dasar laut langsung ke langit, dan auranya benar-benar terbentang. Seketika, angin dan awan mengamuk, dan guntur menggelegar dengan keras. Kesengsaraan surgawi akan datang, kesengsaraan besar surga ke-9. Ling Han tertawa. Jadi bagaimana jika itu adalah kesengsaraan surga ke-9? Dia sama sekali tidak takut. Datanglah padaku, dentang. Kesengsaraan turun, dan mulai menyerangnya dengan liar dan eksplosif. Sayangnya, kekuatan kesengsaraan surgawi terbatas. Itu hanya sedikit lebih kuat dari kesengsaraan surga ke-8 yang dialami Ling Han sebelumnya. Sudah tidak cukup lagi untuk mengancam Ling Han. Kesengsaraan surgawi menggelegar dengan liar, dan semburan petir yang tak terhitung jumlahnya meledak di tubuh Ling Han, namun pada akhirnya tidak dapat menembus pertahanan tubuhnya. Sehari kemudian, kesengsaraan surgawi mundur tanpa daya. Awan gelap yang memenuhi langit tersebar. 9 pita cahaya warna-warni melintas di sekitar Ling Han, menandakan bahwa dia akhirnya menginjakkan kaki di puncak jalan surgawi. Ling Han tidak membalas ke klan Yun pada kesempatan pertama. Dia baru saja menerobos ke surga ke-9, tetapi tidak ada banyak dorongan untuk kecakapan pertempurannya. Itu karena batas atas seni tubuhnya baru saja diangkat, tapi dia belum mulai memperbaikinya. Dia turun kembali ke dasar laut, dan mengekstrak energi partikel void untuk meredam tubuhnya. Chapter 2697. Kembalinya Sang Raja. Ini adalah proses panjang lainnya. Karakter Heavenly Venerable Tier muncul di benak Ling Han, yang tidak berarti apa-apa baginya, tetapi dapat meningkatkan efisiensi stimulasi energi partikel void. Meski begitu, kemajuannya bisa dilihat lambat. Setelah 30.000 tahun, Ling Han sekali lagi mengakhiri pengasingannya dan membuka matanya, dan 2 sinar cahaya dingin menyinari langit dan bumi, seolah-olah mereka bisa menembus seluruh Flaming Frost Realm. Kemudian, matanya kembali normal, hanya menyisakan pancaran hangat, dan aura seluruh tubuhnya benar-benar ditekan, membuatnya tampak seperti orang biasa.
Kembali ke jati diri yang sebenarnya, pencapaian hebat dari tingkat kultivasi. Ling Han tertawa terbahak-bahak, berdiri, dan dengan santai mengangkat tangannya. Boom, aura penghancurnya melonjak seperti sungai besar. Han kecil, kamu akhirnya keluar. Anjing hitam besar itu melompat keluar. Kakek anjing telah menunggu sampai semua bunga layu, dan duduk sampai pantatnya hampir kapalan. Ling Han hanya terkekeh. Apakah anjing hitam besar itu berpikir bahwa Ling Han tidak akan tahu karena dia mengasingkan diri? Anjing sialan ini sangat flamboyan sehingga tidak mungkin dia diam, dia harus berkeliaran. Kebetulan dia belum keluar pada saat ini. Indeks vitalitas 14.574. Mata Wali melepaskan seberkas cahaya hijau saat dia memindai Ling Han. His, bocah. Kekuatanmu saat ini hampir sama baiknya dengan Pseudo Heavenly Venerate, kata anjing hitam besar itu dengan penuh semangat. Ini memang luar biasa, menjadi Raja Surgawi Surga ke-9, namun memiliki kecakapan pertempuran dari Pseudo Heavenly Venerate. Jika Ling Han menjadi Pseudo Heavenly Venerate, bukankah dia akan mampu membunuh bahkan First Tier Heavenly Venerate? Namun, Ling Han tahu bahwa dia sendiri tidak sekuat itu. Alasannya adalah bahwa meskipun tampaknya berada di tahap awal surga ke-9, dia telah mencapai tingkat Pseudo Heavenly Venerate dalam hal seni tubuh, dan ini tidak akan berubah bahkan setelah dia benar-benar menjadi Pseudo Heavenly Venerate. Oleh karena itu, apa yang bisa dia tingkatkan selanjutnya hanyalah kekuatan regulasi, dan tentu saja tingkat peningkatannya akan terbatas. Secara alami, karena tubuhnya ditempa oleh Void Particle Energy, kekuatannya juga akan membuatnya jauh melebihi mayoritas Pseudo Heavenly Venerates. Untungnya, setidaknya aku bisa mengalahkan seseorang. Ling Han tertawa. Dalam hal seni tubuh, dia hanya pada tahap awal dari Pseudo Heavenly Venerable Tier. Tetapi karena energi partikel void, indeks vitalitasnya dapat dibandingkan dengan tahap akhir Pseudo Heavenly Venerable Tier, yang secara alami cukup baginya untuk menekan Yun Haoyang. Bagus sekali, kakek anjing tidak sabar menunggu. Anjing hitam besar itu juga berteriak kegirangan. Hal-hal seperti menjarah klan adalah aktivitas favoritnya. Mereka meninggalkan lautan dan kembali ke klan Yun untuk bertempur. Lebih dari 200.000 tahun telah berlalu, dan klan Yun telah lama kembali normal. Pada awalnya, mereka benar-benar khawatir Ling Han akan kembali. Tetapi setelah bertahun-tahun berhati-hati, Ling Han tidak pernah terlihat muncul, jadi mereka secara bertahap lengah. Ling Han seharusnya sudah mati. Ini hanya normal. Bukankah normal untuk mati karena luka serius setelah terkena serangan kuat Pseudo Heavenly Venerate? Beberapa anggota klan Yun telah menanyakan Yun Haoyang mengenai masalah ini, dan setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, Yun Haoyang juga menegaskan kesimpulan bahwa Ling Han seharusnya sudah mati. Saat itu, Ling Han sudah menderita luka serius, dan selain diburu oleh Yun Haoyang, lukanya akan terus memburuk, dan kemungkinan kematiannya akan sangat tinggi. Awalnya, Yun Haoyang tidak berani membuat kesimpulan seperti itu. Tetapi setelah puluhan ribu tahun, tidak ada berita tentang Ling Han, dan bahkan dia yakin bahwa Ling Han harus mati. Yun Haoyang merasa sangat disayangkan. Karena fisik Ling Han begitu kuat, dia pasti mengembangkan teknik penghormatan surgawi tertentu, yang sekarang telah menghilang bersamaan dengan kematian Ling Han. Ini membuatnya merasa sangat disayangkan. Di masa lalu, ditekan dengan keras oleh Ling Han telah membuat klan Yun benar-benar kehilangan muka. Oleh karena itu, meskipun tubuh Ling Han belum ditemukan, setelah penegasan pribadi Yun Haoyang bahwa Ling Han harus mati, mereka mulai merilis berita bahwa Ling Han telah dibunuh oleh Pseudo Heavenly Venerate klan mereka untuk memulihkan reputasi klan Yun. Hanya Raja Surgawi Langit ke-8, bagaimana mungkin dia mengguncang klan Yun? Segera setelah Pseudo Heavenly Venerate bergerak, karakter minor seperti itu hanya akan diberikan kematian. Ini adalah konsekuensi dari kemarahan klan Yun. Mereka membual sesuka hati,
benar-benar melupakan masa lalu ketika mereka diblokir oleh Ling Han di depan pintu mereka, dan bahkan Pseudo Heavenly Venerate tidak dapat berbuat apa-apa. Namun, sejarah akhirnya berada di tangan para pemenang, dan karena Ling Han tidak melompat keluar untuk membantah, banyak orang secara bertahap menerima fakta bahwa Ling Han sudah mati. Klan Yun saat ini damai, menunjukkan kebahagiaan dan kemakmuran. Karena Ling Han telah menyebabkan keributan pada awalnya, dengan orang itu sendiri yang begitu legendaris, itu mencapai titik di mana beberapa orang dengan sengaja datang ke sini untuk memberikan penghormatan dan menyampaikan belasungkawa. Klan Yun tidak bisa melarangnya sama sekali, dan seiring berjalannya waktu, tempat itu menjadi kota kecil di mana banyak pembudidaya akan datang setiap hari untuk memperingati pertempuran terakhir dari orang paling aneh di generasinya, Ling Han, yang telah dikalahkan di tempat ini. Ketika ketiganya termasuk Ling Han tiba, mereka juga terkejut dengan kemunculan tiba-tiba kota kecil yang terletak di bawah gunung ini, dan menjadi sedikit bingung. Apa yang sedang terjadi? Mari kita periksa, kata Ling Han. Mereka mengubah penampilan mereka sedikit. Sekarang Ling Han telah kembali ke jati dirinya. Sebenarnya dia tidak perlu menyembunyikan dirinya. Jika itu bukan seseorang yang terlihat familiar, tidak mungkin untuk menghubungkannya dengan dirinya sebelumnya. Adapun anjing hitam besar, dia berubah menjadi bentuk manusia, seorang pria perkasa setinggi 7 kaki, tampak cukup tangguh. Hanya saja matanya sangat vulgar, itu adalah inti dari karakternya yang tidak dapat diubah. Wali tidak perlu mengubah apapun, karena wajahnya belum pernah terungkap sebelumnya. 3 orang memasuki kota, dan menemukan bahwa kota itu benar-benar ramai, dengan restoran, rumah judi, dan bahkan rumah bordil, dan orang-orang akan datang dan pergi seperti sungai. Ayo lihat, ayo dan lihat, ini adalah batu yang berlumuran darah Tuan Ling Han, teriak seseorang di pinggir jalan. Dia telah mendirikan sebuah kios yang penuh dengan banyak batu, yang memang berlumuran darah merah. Panggilan ini segera menarik perhatian banyak orang di jalan, dan mereka semua mengelilinginya satu persatu. Apakah itu asli? Seseorang bertanya. Terlalu banyak orang yang menjual menggunakan tipu muslihat peninggalan Ling Han, dan ternyata kebanyakan palsu. Tentu saja itu asli. Tidakkah Anda merasakan tekanan kuat yang berasal dari darah di atas batu itu? Pria yang telah mendirikan kios itu langsung berkata dengan bangga. Meskipun Lord Ling Han telah jatuh, bagaimanapun juga dia mati di tangan Pseudo Heavenly Venerate, dan dengan demikian benar-benar memenuhi reputasinya sebagai orang aneh. Bayangkan saja, jika Anda dapat mewarisi jejak kultivasinya dari darah kuno Tuan Ling Han, Anda mungkin bisa menjadi Tuan Ling Han kedua di masa depan. Memang, pernyataan ini tidak salah. Darah Raja Surgawi mengandung niat bela diri Raja Surgawi, dan dengan deduksi, seseorang bahkan dapat menyelidiki rahasia kultivasi Raja Surgawi. Masih ada pertanyaan, apakah darah di batu ini benar-benar milik Ling Han? Para penonton sangat senang dengan orang yang mendirikan kios tersebut. Untuk menjadi Ling Han kedua, ini adalah godaan yang luar biasa. Berapa banyak? Satu persatu banyak yang bertanya. 1 juta batu bintang, kata orang yang mendirikan lapak. Semua orang ragu-ragu. 1 juta batu bintang bukanlah angka yang kecil. Kebanyakan dari mereka hanyalah karakter minor dari Severing Mundane Tier. Serius, tidak mudah membayar 1 juta batu bintang. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba menyela. Apa, Tuan Ling Han, dia hanyalah sampah. Semua orang menjadi sangat kesal. Mereka yang datang ke sini adalah orang-orang yang pernah mendengar legenda Ling Han, dan menganggapnya sebagai idola mereka. Sekarang seseorang benar-benar meremehkan idola mereka, tentu saja itu membuat mereka sangat marah. Mereka semua menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa itu adalah seorang pria muda yang mengenakan pakaian bagus. Orang bisa tahu dia berasal dari kekuatan atau keluarga yang kuat dengan sekali pandang. Tidak peduli apa, arogansi semacam itu tidak bisa disembunyikan. Kamu siapa? Beraninya kamu memfitnah Tuan Ling Han?
kata seseorang dengan marah. Pria muda dengan pakaian bagus itu memberikan tatapan dingin, dan dia tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menekan pria itu. Penghinaan, kamu berani menghinaku, kamu pasti lelah hidup. Chapter 2698. Kakekmu adalah orangnya, tingkat kecemerlangan surgawi. Begitu pemuda berpakaian bagus itu bergerak, semua orang terkejut. Tingkat kecemerlangan surgawi, tingkat seni bela diri yang sesuai di alam surgawi adalah tingkat asal naik. Ini memang sangat kuat, benar-benar menghancurkan yang lemah di sini. Hanya dengan satu gerakan, orang yang tadi berbicara ditangkap oleh pemuda berbaju bagus itu. Dia mencengkeram leher pihak lain, dan berkata dengan ringan, "Aku tidak mendengar dengan jelas apa yang kamu katakan sebelumnya. Bisakah kamu ulangi?" Pria itu menunjukkan keraguan-raguan, tetapi pada akhirnya dia tidak berani mencoba menjadi gagah berani, dan berkata, "Ini salahku karena buta seperti kelelawar dan menyinggung tuan muda, tolong maafkan aku. Ini adalah dunia para pembudidaya, di mana mereka yang memiliki kekuatan akan dihormati. Seandainya dia berani mencoba gagah berani, maka dia akan mati sia-sia jika dia terbunuh." Pria muda berpakaian bagus itu tertawa terbahak-bahak, mengangkat tangannya, dan melemparkan pria itu. Dia mengambil langkah, dan beberapa batu darah Ling Han di tanah hancur berkeping-keping, yang juga membuktikan bahwa batu itu palsu. Jika tidak, seandainya mereka benar-benar ternoda darah Raja Surgawi, mereka tidak akan mudah dihancurkan oleh seseorang dari tingkat asal naik. Jadi bagaimana dengan Ling Han? Jika saya lahir 200.000 tahun sebelumnya, saya akan membunuhnya dengan satu pukulan tangan saya, katanya dengan arogan. Semua orang marah, tetapi tidak berani untuk tidak berbicara. Mereka berpikir bahwa Ling Han hanyalah Raja Surgawi surga ke-7 pada waktu itu. Tetapi dia membunuh lebih dari 10 Raja Surgawi di puncak surga ke-9 dalam satu pertempuran, bertarung melawan Pseudo Heavenly Venerate selama setengah tahun, dan memblokir klan Yun sedemikian rupa sehingga tidak ada yang berani keluar dari pintu mereka. Seberapa mendominasi dan kuatnya ini? Berapakah nilai Heavenly Brilliance Tier seperti orang ini? Jika Tuan Ling Han tidak jatuh, apakah Anda berani memfitnahnya seperti ini? Ingat, namaku Situ Taisun, kata pemuda dengan pakaian bagus. Masa depan dunia akan menjadi milikku. Suatu hari, saya akan menginjak-injak semua keajaiban di bawah kaki saya. Orang-orang seperti Ji Wuming, Heavenborn, dan Du Xi hanya bisa mengagumiku. Semua orang terdiam. Ini memang terlalu memalukan. Kesombongannya praktis melambung ke langit. Anjing hitam besar tidak tahan lagi, dan berkata, "Kamu sombong. Apakah kamu telah melahap keberanian naga abadi untuk benar-benar berani menyombongkan diri tanpa malu-malu?" Situ Taisun memandangi anjing hitam besar itu dengan ekspresi marah. "Anjing macam apa yang berani bertindak lancang di depanku?" Anjing hitam besar itu sangat marah. Dia membenci orang yang menyebut kata anjing di depannya karena itu sama saja dengan mengutuknya secara langsung. Dia melolong, melambaikan cakarnya, dan memukul ke arah Situ Taisun. "Kamu mencari kematian?" Situ Taisun mencibir dan mengangkat telapak tangannya untuk melawan. Dia dari tingkat kecemerlangan surgawi, dan satu-satunya orang yang lebih kuat darinya di surga dan bumi adalah Raja Surgawi. Namun, bahkan di Flaming Frost Realm, Raja Surgawi bukan sembarang orang, dan tidak akan mudah ditemui. Peng! Dengan satu pukulan, Situ Taisun langsung diterbangkan. Mengingat kekuatannya, dia jelas bukan tandingan anjing hitam besar itu. Nyatanya, anjing hitam besar itu bahkan tidak perlu bergerak. Dia bisa menghancurkannya menjadi genangan darah hanya dengan dengusan. Namun, anjing hitam besar itu tidak mau mengungkapkan identitasnya untuk saat ini. Jadi Situ Taisun dibalik dengan tamparan, dan kepalanya ditanam di tanah, begitu dalam sehingga separuh tubuhnya tertanam di dalamnya. Meski begitu, ada dengungan terengah-engah di sekitar. Bagaimanapun, orang itu adalah seseorang di Heavenly Brilliance Tier, dan dia dipukul dengan tamparan.
Mungkinkah Anda adalah Raja Surgawi? Semua orang memandangi anjing hitam besar itu dengan kagum. Meskipun Ling Han bisa melihat Raja Surgawi di sekelilingnya setelah dia tiba di Akademi Bela Diri, begitu banyak sehingga dia hampir bosan karenanya. Pada kenyataannya, jumlah Raja Surgawi masih rendah bahkan di Flaming Frost Realm. Hanya tempat tinggal Ling Han yang kebetulan penuh dengan Raja Surgawi, yang memberi perasaan bahwa jumlah Raja Surgawi sangat tinggi. Bagi sebagian besar orang, Severing Mundane Tier sudah tidak dapat dicapai. Sementara Immortal Palace Tier dapat dianggap sebagai elit yang tiada taranya, dan Ascending Origin Tier akan menjadi penguasa suatu wilayah, yang mampu memulai sekte dan mendirikan faksi. Seberapa kuat tier Raja Surgawi? Ini hanyalah karakter minor dari Severing Mundane Tier dan Dividing Soul Tier. Secara alami, melihat Raja Surgawi dengan mata kepala mereka sendiri sangatlah mengasyikkan, sedemikian rupa sehingga mereka akan menangis. Tuanku, Anda telah menyebabkan masalah. Seseorang mendekat dari jalan, dan berkata, beberapa hari yang lalu, saya melihat dengan mata kepala sendiri seorang tuan muda dari klan Yun menemani orang ini, jadi identitas orang ini pasti luar biasa. Tuanku, sebaiknya Anda segera pergi. Mendengar ini, orang-orang di sekitar menarik napas dengan tajam, menunjukkan ekspresi penuh hormat. Mereka tidak tahu Situ Taisun, tapi mereka tahu apa yang dilambangkan oleh klan Yun. Klan itu tepat di atas mereka, kan? Siapa di antara mereka yang datang ke wilayah klan yang tidak mengetahui kekuatan klan Yun? Memiliki hubungan dengan klan Yun sungguh luar biasa. Belum lagi latar belakang Situ Taisun sendiri. Selama klan Yun bersedia membelanya, Raja Surgawi apa yang bisa menahan amarah seperti itu? Belum lagi, Ling Han sudah sangat kuat dan aneh, bukan? Bukankah dia masih mati di sini? Anjing hitam besar itu tidak bisa menahan geli. Dia tidak takut pada klan Yun sekarang, tentu saja, dan berkata sambil tersenyum, jadi bagaimana dengan klan Yun? Selama mereka berani datang, kakek, aku akan menghancurkan mereka dengan satu tangan. Sudut mulut semua orang berkedut. Situ Taisun telah menyombongkan diri sebelumnya, tetapi sekarang anjing hitam besar itu bahkan lebih bisa berbicara omong kosong. Sayang sekali tidak ada dari mereka yang berani membantah. Kenapa? Kamu masih tidak percaya? Anjing hitam besar itu menggonggong. Aku akan duduk di sini sepanjang hari-hari ini, dan menunggu klan Yun datang. Benar saja, dia duduk di samping, tetapi satu kaki tidak bisa menahan diri untuk tidak menjulur, mencoba menggaruk lehernya, dan sangat sulit untuk menahan dorongan itu. Semua orang tidak berani membujuknya lagi. Ini adalah Raja Surgawi, jadi siapa yang berani berbicara terlalu banyak di depannya? Setelah beberapa saat, tentu saja, seseorang dari klan Yun datang. Klan Yun terletak di awan, dan mereka secara alami turun dari langit. Total ada 2 orang, keduanya adalah pemuda yang sangat tampan. Saat mereka melihat Situ Taisun ditanam di tanah, mereka menunjukkan kemarahan. Kakak Tailong, saudaraku mengalami kecelakaan di wilayah klan Yun kita. Aku pasti akan memberimu penjelasan untuk ini, kata seorang pemuda berpakaian hijau. Orang lain, yang berpakaian hitam, mengangguk. Tentu saja, saya percaya saudara Aokong. Pria muda berbaju hijau itu adalah Yun Aokong. Tidak hanya banyak prajurit yang datang untuk memberikan penghormatan ke situs suci pertempuran Ling Han, ada juga banyak murid dari Akademi Bela Diri yang tertarik. Mereka semua adalah orang-orang yang telah melihat betapa anehnya Ling Han dengan mata kepala sendiri, dan sangat tertarik dengan rahasia kekuatan Ling Han. Saat Ling Han masih hidup, tentu saja mereka tidak berani melakukan apapun. Tapi sekarang Ling Han sudah mati, mereka mendapatkan beberapa ide. Mungkin mereka bisa menemukan di mana Ling Han dimakamkan dan mendapatkan semua yang pernah menjadi miliknya. Oleh karena itu, Yun Aokong kembali. Orang berpakaian hitam itu bernama Situ Tailong, dan dia juga murid Akademi Bela Diri. Dia juga keturunan klan Situ. Klan Situ adalah klan bangsawan tingkat surgawi yang mulia.
dengan sesepuh dari klan mereka yang merupakan yang mulia tingkat keempat surgawi, dan latar belakang itu bahkan lebih kuat daripada klan Yun. Seperti apa pelakunya? Yun Aokong bertanya pada orang-orang di sekitarnya. Semua orang bertukar pandang, perasaan aneh muncul di hati mereka. Aneh rasanya bertanya seperti apa pelakunya ketika pelakunya ada di sana. Beberapa dari mereka mengulurkan jari mereka, dan menunjuk ke arah anjing hitam besar itu. Dia terlihat mirip. Yun Aokong bahkan tidak berpikir bahwa anjing hitam besar adalah pelakunya, dan berpikir bahwa semua orang menggunakan anjing hitam besar sebagai perbandingan. Kakekmu adalah orangnya, kata anjing hitam besar itu dengan bangga. Dia sebenarnya adalah seseorang yang akan menindas yang lemah tetapi gemetar di hadapan yang kuat. Jadi dia secara alami sama sekali tidak peduli dengan Yun Aokong. Yun Aokong tertegun sejenak, lalu meledak marah. Kamu sangat sombong, kamu memukul seseorang, namun tidak melarikan diri, dan kamu masih menunggu di sini. Seberapa jauh kamu memandang rendah klan Yun? Apakah kamu pikir kamu adalah Ling Han? Yun Aokong sangat marah. Sekarang Ling Han telah menyebabkan masalah seperti itu di klan mereka. Raja surgawi manapun yang berani datang ke klan Yun mereka dan memamerkan kesombongan mereka. Chapter 2699. Seorang penipu. Yun Aokong memandangi anjing hitam besar itu, dan tiba-tiba merasa gelisah. Dari sudut pandangnya, orang di depannya tidak memiliki aura kuat yang beredar di sekitarnya, tetapi sangat mesum sehingga dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Namun, untuk bisa mengalahkan Situ Taisun, dia harus menjadi Raja Surgawi, bukan? Keduanya adalah Raja Surgawi, tetapi dia tidak dapat melihat kedalaman kekuatan lawannya. Mungkinkah tingkat kultivasi pihak lain sebenarnya lebih tinggi dari miliknya? Siapa namamu? Dia memutuskan untuk terlebih dahulu menguji kekuatan anjing hitam besar itu. Aku Raja Hitam, kata anjing hitam besar itu dengan angkuh. Raja Hitam. Yun Aokong bergumam pelan, dan memulai pencarian panik di benaknya, bertanya-tanya apakah dia sebelumnya pernah mendengar atau melihat seseorang dengan nama ini. Setelah mencari-cari, memang ada seseorang bernama Black King dalam ingatannya, tapi tidak ada yang bisa menandingi pria jahat di depannya ini. Mengapa kamu tidak bersujud dan berlutut di hadapanku? Anjing hitam besar itu menuntut dengan berani. Yun Aokong merasa khawatir. Tetapi secara alami tidak mungkin dia takut pada lawannya di wilayahnya sendiri. Apakah Anda berpikir bahwa setiap orang adalah Ling Han? Tuan, kamu terlalu sombong, kata Yun Aokong mengancam. Orang ini memang bodoh. Tidakkah dia tahu betapa kuatnya klan Yun? Saat aku membersihkan ruang harta karun klanmu, kamu akan tahu betapa sombongnya aku, teriak anjing hitam besar itu. Matanya bersinar karena keserakahan di samping kesesatan dalam tatapannya. Yun Aokong sangat marah. Orang ini benar-benar punya nyali untuk menyerang ruang harta karun klan Yun mereka. Situ Tailong tidak bisa menahan tawa, dan berkata, Saudara Aokong, tampaknya klan bangsawan Anda perlu mulai membunuh orang, jika tidak semua orang akan berpikir bahwa menggertak klan Yun itu mudah. Yun Aokong mengangguk. Apakah kebanyakan orang berpikir bahwa klan Yun menjadi lemah karena insiden yang disebabkan oleh Ling Han? Sekarang Raja Surgawi manapun akan berani berjalan di atasnya, ini benar-benar terlalu kurang ajar. Tuan, izinkan saya untuk menguji kekuatan Anda. Yun Aokong mengambil langkah, dan boom, auranya meledak. Anjing hitam besar itu jelas bisa menekan Yun Aokong hanya dengan satu tangan. Tetapi jika dia tidak menggunakan seseorang yang bisa diperintah, apakah dia akan tetap menjadi dia? Han kecil, pergi atas namaku, dia berteriak pada Ling Han. Ling Han menendang ke arah anjing hitam besar itu, menyebabkan anjing hitam besar itu lari dengan tergesa-gesa. Hah, kamu? Yun Aokong memandang Ling Han dengan ekspresi aneh. Penampilan orang ini sangat familiar. Tapi dia tidak bisa mengingat siapa yang mirip dengannya saat ini. Hei, dia agak mirip dengan orang yang sudah mati, kata Situ Tailong.
Yun Aokong tiba-tiba menyadari bahwa orang ini memang terlihat sedikit mirip dengan Ling Han, tetapi jelas dia tidak menyamar sebagai dia dengan baik, karena Ling Han memiliki aura yang mendominasi, dan bahkan matahari pun tidak dapat menahan kemegahannya. Namun, orang di depannya memiliki aura halus, dan tidak memiliki ciri khas. Dia berdiri di sana seperti orang biasa. Sejak Ling Han lahir dan mencetak rekor untuk prestasi pertempuran yang menantang surga, dia juga memenangkan hati banyak anak muda, dengan segala keinginan untuk mengejarnya dan mengikutinya. Jadi tidak mengherankan melihat seseorang dengan penampilan dan temperamen yang mirip dengan Ling Han. Hanya saja orang di depannya ini bukanlah peniruan yang cukup baik. Saya paling membenci orang itu. Namun Anda bersikeras membuat diri Anda terlihat seperti dia. Ini mendekati kematian. Yun Aokong berkata dengan dingin. Dia sekali lagi mengangkat tangannya ke arah Ling Han untuk meraihnya. Ling Han melambaikan tangannya dan mengarahkan tamparan ke arah Yun Aokong dari kejauhan. Dengan kekuatannya, apakah ada kemungkinan bagi Yun Aokong untuk melawan? Mengangkat tangan, telapak tangannya mendarat, dan pria itu pingsan. Ketika Yun Aokong jatuh, sebuah pikiran aneh terlintas di benaknya. Mengapa dia pingsan seperti ini lagi? Ada perasaan deja vu tentang ini. Situ Tailong terkejut. Kekuatannya hampir pada level yang sama dengan Yun Aokong. Tetapi Yun Aokong tidak cukup untuk menjadi tandingan Ling Han bahkan untuk satu pertukaran. Jauh dari itu bahkan Yun Aokong jatuh hanya dengan satu serangan diluncurkan dari kejauhan. Ini benar-benar kekuatan yang menghancurkan. Siapa kamu? Menjadi sangat kuat, namun harus meniru seseorang, itu benar-benar memalukan. Ling Han, kata Ling Han datar. Situ Tailong mencibir. Ling Han sudah mati. Tidak mungkin klan Yun yang bermartabat akan merilis berita palsu. Tuan, Anda sendiri juga seorang tuan, jadi mengapa menyamar sebagai orang mati? Dia bertanya. Ini dia mengulur waktu karena dia bukan tandingan Ling Han, dan hanya bisa menunggu klan Yun mengirim bala bantuan. Ling Han terkekeh dan menatap anjing hitam besar itu. Mengapa tidak ada yang percaya padaku ketika aku mengatakan yang sebenarnya? Itu karena kamu terlalu banyak berbohong. Anjing hitam besar mengambil kesempatan untuk berbicara menegur. Han kecil, ketika seseorang melakukan hal-hal buruk, surga mengawasi, dan akan ada pembalasan. Jadi kamu harus menghormati dan sopan kepada kakek anjing, yang merupakan dermawanmu yang hebat. Situ Tailong gemetar karena marah. Adik laki-lakinya ditanam ke jalan seperti pohon, sementara rekannya tersingkir oleh satu pukulan. Namun kedua orang ini masih saling menggoda di depannya. Ini terlalu sombong. Adapun klan Yun, mengapa tidak ada yang datang? Siu. Pada saat ini, 5 orang turun dari langit, semuanya memamerkan aura kuat mereka. Ini adalah wilayah klan Yun, dan mereka adalah Raja Surgawi dari klan Yun, jadi tentu saja tidak perlu menyembunyikan apapun. Kelima orang ini semuanya adalah Raja Surgawi Surga ke-8, dan bergerak bersama, mereka hanya akan mampu menghadapi Raja Surgawi Surga ke-9. Siapa orang gila yang memiliki kekurangajaran untuk datang ke klan Yun dan menyebabkan masalah? Teriak seorang Raja Surgawi. Tatapannya tertuju pada Ling Han dan anjing hitam besar itu. Tatapannya terfokus pada Ling Han, dan dia hanya merasa pemuda ini tampak sangat akrab. Saya di sini untuk menagih hutang, kata Ling Han ringan. Menagih hutang? Mengapa begitu populer saat ini datang ke Yun Clan untuk menagih hutang? Itu semua karena Ling Han telah memberikan contoh yang buruk. Dia benar-benar ingin menggalinya keluar dari tanah dan mencambuk mayatnya selama 10.000 tahun. Situ Tailong melipat tangannya di depan dadanya, dan berkata dengan dingin, dia bilang namanya Ling Han. Ling Han, 5 Raja Surgawi Surga ke-8 semua mencibir. Memang, orang di depan mereka memang mirip dengan Ling Han, tapi perbedaannya juga terlihat jelas. Dan yang paling penting adalah Ling Han sudah mati. Bagaimana mungkin orang mati masih berdiri di sini? Siapa kamu? Dan mengapa kamu datang ke Yun Clan untuk menimbulkan masalah?
Tanya seorang Raja Surgawi. Siapa yang memberimu perintah untuk melakukannya? Jika diminta untuk percaya bahwa Raja Surgawi akan datang ke klan Yun untuk menimbulkan masalah, tidak ada dari mereka yang akan mempercayainya. Bagaimana mungkin ada begitu banyak orang pemberani di dunia ini? Apakah kamu tidak merasa malu menyebabkan masalah dengan nama orang mati? Ling Han tidak bisa tidak menganggapnya lucu. Kapan dia meninggal? Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Begitu aku menekan kalian semua, Yun Hao yang harus keluar, kata Ling Han sambil tersenyum sambil mengulurkan tangannya untuk meraih Raja Surgawi. Beraninya kamu, 5 Raja Surgawi surga ke-8 bertindak bersama secara bersamaan untuk melawan Ling Han. Ling Han merentangkan telapak tangannya, seolah-olah langit runtuh. 5 Raja Surgawi membalasnya bersama, tetapi mereka tidak dapat memblokir serangan itu, dan semuanya runtuh. Melihat ini, orang-orang di sekitar mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melongo. Ini konyol, itu sebenarnya adalah 5 Raja Surgawi surga ke-8, tetapi mereka bukan tandingan Ling Han. Raja Surgawi surga ke-9, sangat. Mereka semua menatap Ling Han dengan kagum. Dia adalah salah satu Raja Surgawi surga ke-9, yang berdiri di puncak tertinggi jalan surgawi. Siapa yang tidak akan mengaguminya? Ling Han menanam 5 Raja Surgawi secara terbalik di tanah satu persatu. Berat, seleramu sangat buruk, kata anjing hitam besar itu. Ling Han memandang Situ Tai Long, dan berkata, apa yang harus aku lakukan denganmu? Situ Tai Long juga memandang Ling Han, dan mengulurkan jari yang gemetar hebat. Kamu benar-benar Ling Han? Kamu belum mati, menjadi sangat kuat. Dengan penampilan yang sangat mirip dengan Ling Han, dan bahkan berperilaku serupa, siapa lagi dia jika bukan Ling Han? Klan Yun telah membuat kesalahan besar. Pembawa malapetaka dan orang aneh ini tidak mati sama sekali. Chapter 2700. Dia adalah Ling Han. Selain itu, ada juga perbedaan kekuatan antara Pseudo Heavenly Venerates yang lebih lemah dan lebih kuat. Ketika 10 Celestial King memblokir satu, maka orang yang diblokir akan menjadi Pseudo Heavenly Venerate terlemah. Siu, pada saat ini, seseorang di langit menembakkan anak panah, begitu cepat sehingga tampak seperti aliran cahaya. Jadi bagaimana jika dia Pseudo Heavenly Venerate? Ini klan Yun. Suara agung yang membuat darah semua orang bergelembung dan mendidih terdengar. Seorang elit bergerak. Meskipun bukan Yun Yang Hao, tetapi seorang Raja Surgawi di puncak surga ke-9. Saat kata-kata ini jatuh, semua orang di klan Yun merasa termotivasi. Ya, mereka adalah klan Yun. Bahkan jika Pseudo Heavenly Venerate menyerang, mereka akan dapat menghentikannya dengan mengirim lebih banyak Raja Surgawi surga ke-9. Ling Han berpunuk, mengangkat tangannya yang lain, dan melancarkan serangan ke arah panah emas. Peng! Dengan dampak dari satu pukulan, panah emas itu langsung hancur menjadi kilatan cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Jika tidak ada Pseudo Heavenly Venerate untuk mengambil tindakan, lalu siapa yang bisa menghentikan Ling Han? Tangan kanannya mengerahkan tenaga, dan boom, tangan berwarna putih itu menekan dengan tiba-tiba. Kekuatan yang begitu besar bukanlah sesuatu yang bisa dilawan bersama oleh 13 Raja Surgawi surga ke-9, dan ini langsung menyebabkan Raja Surgawi itu runtuh di seluruh tanah. Dalam pertukaran pukulan ini, 14 Raja Surgawi surga ke-9 benar-benar dikalahkan. Namun, karena ledakan kekuatan penuhnya, Ling Han tidak dapat sepenuhnya mengendalikan auranya sendiri, dan boom, 9 pita cahaya warna-warni muncul di tubuhnya. 9. Raja Surgawi surga ke-9. Semua orang di klan Yun berkata dengan suara gemetar, seolah-olah mereka sedang berduka. Jika Ling Han benar-benar Pseudo Heavenly Venerate, mereka tidak akan begitu terkejut. Tetapi tingkat kultivasi Ling Han hanyalah surga ke-9, ini benar-benar terlalu menakutkan. Raja Surgawi surga ke-9 telah melakukan apa yang hanya bisa dilakukan oleh Pseudo Heavenly Venerate.
Seberapa aneh itu, dan seberapa menakutkan? Ling Han. Seseorang akhirnya mengatakan sebuah nama, tentu saja itu pasti bencana yang telah membuat malu klan Yun. Orang ini belum mati, dan bahkan telah maju ke surga ke-9. Seperti yang mereka takuti, Ling Han pada tingkat kultivasi langit ke-8 hampir mampu bertarung melawan Pseudo Heavenly Venerate. Jadi ketika dia maju ke surga ke-9, dia akan benar-benar memiliki kekuatan Pseudo Heavenly Venerate. Kenapa kamu belum mati? Ling Han tertawa. Apa yang kamu minta benar-benar terlalu biasa-biasa saja. Jika saya mati, apakah orang yang berdiri di sini adalah hantu? Han kecil, dia mengutukmu. Di sela-sela, anjing hitam besar itu menambahkan bahan bakar ke dalam api. Dengan goyangan tubuhnya, dia berubah menjadi seekor anjing lagi. Kakek anjing dalam bentuk ini masih yang paling tampan, katanya tanpa malu. Orang-orang dari klan Yun berada di ambang keputusasaan. Yun Haoyang telah mengambil tindakan, tapi dia masih tidak bisa membunuh Ling Han di surga ke-8. Sekarang Ling Han telah maju ke surga ke-9. Akankah ada orang di klan Yun yang bisa menghentikannya? Grand Elder mereka masih berada di realm battlefield, dan tidak dapat menarik diri sama sekali. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu tidak hanya akan bertahan, tetapi bahkan melangkah lebih jauh. Suara berat Yun Hao yang terdengar. Siu, dia turun dari langit dan mendarat dengan satu langkah, tidak menunjukkan perilaku mendominasi. Penatua Hao, semua anggota klan Yun segera berlutut di tanah. Meskipun ada yang sebenarnya lebih tinggi senioritasnya daripada Yun Hao yang di antara mereka. Yang kuat akan dihormati. Mereka sekali lagi mendapatkan kembali kepercayaan karena mereka memiliki Pseudo Heavenly Venerate yang nyata di klan mereka sendiri. Dan karena itu pasti tidak akan kalah dari Ling Han. Ling Han tersenyum ringan. Apakah kamu berpikir bahwa sudah jelas bahwa aku tidak sekuat kamu? Namun aku masih bertarung denganmu untuk waktu yang lama, jadi aku pasti idiot, bukan? Aku harus mengatakan, kamu memang aneh telah menembus ke surga ke-9 dengan menggunakanku. Yun Yang Hao sangat sedih. Raja Surgawi ke-9 surga, Yang Mulia Surgawi, dan Yang Mulia Surgawi semu mana yang tidak akan menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengatasi rintangan ini. Ini adalah halangan langit dan bumi yang terakhir dan terkuat, dan dibutuhkan banyak kerja keras untuk menerobosnya. Dan Ling Han termasuk jenis yang paling aneh, dan telah berhasil maju dengan bantuan Pseudo Heavenly Venerate, yang membuat yang terakhir merasa rendah diri. Setelah mengatakan begitu banyak, apakah kamu ingin bertarung atau menyerah? Teriak Ling Han. Bersambung ke chapter 2701. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, admin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.